Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 30 yang berbunyi bab tentang bersilaturahim kepada orang yang terdekat. Kemudian berikutnya adalah yang terdekat terus menjauh demikian. Jadi di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan siapa sih yang paling berhak untuk kita silaturahimi. Level yang paling tinggi siapa? Sesudahnya siapa? Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari. Beliau membawakan sebuah hadis dari seorang sahabat yang mungkin enggak terlalu terkenal namanya, yaitu sahabat yang bernama Al-Miqdam. Siapa namanya? Al-Miqdam. Lengkapnya Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi wasiat kepada kalian wahai umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu kalian, kemudian kepada ibu kalian, di dalam riwayat yang lain 3 kali, kemudian kepada ibu kalian. Lalu beliau melanjutkan, Allah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian, lalu keluarga yang levelnya terdekat setelah itu. Jadi level yang tertinggi siapa? Ibu, terus bapak, terus keluarga yang terdekat. Siapa keluarga yang terdekat? Kita akan bahas. Pertama, level yang paling tinggi yang harus disilaturahimi siapa? Ibu. Dan di sini terulang berapa kali? 3 kali. Dan ini pernah kita sampaikan. Kenapa kok ibu oleh Nabi SAW diulangi 3 kali sedangkan bapak cuma 1 kali? Masih ingat enggak? Kenapa 3 kali? 1, 2, 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ini 3 aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Sehingga diulang berapa kali? 3 kali. Dan 3 aktivitas ini enggak disadari oleh anak. Kenapa? 3 hal ini tidak disadari oleh anak. Kenapa? Karena anak saat itu belum ngeh. Apa ngeh? Belum paham. Jangankan saat disusui. Jangankan saat di perut, saat disusui aja anak ini belum ngeh. Usia 1 tahun, 2 tahun itu belum terlalu ngerti apa yang terjadi. Apa yang dilakukan belum terlalu ngerti. Sehingga banyak anak itu durhaka kepada ibu. Kenapa? Karena dia tidak melihat langsung atau tidak merasakan atau tidak ingat bagaimana jasa ibu kepada dia. Apalagi semakin besar, ketika anak itu butuh duit, mintanya ke siapa? Yang nyari duit siapa? Bapak. Seakan-akan jasa ibu itu terlupakan. Seakan-akan jasa ibu itu enggak teringat. Karena ketika besar butuh apa-apa mintanya ke bapak, ibu juga mintanya ke bapak. Maka karena banyaknya kejadian anak lupa dengan jasa ibu, sehingga perlu untuk diulang-ulang oleh Nabi sampai berapa kali? 3 kali. Ya. Ini berarti level tertinggi. Silaturahim level tertinggi adalah kepada siapa? Ibu. Jadi jangan sampai ada orang rajin silaturahim kemana-mana,
kepada kerabat-kerabatnya yang jauh-jauh, tapi kepada ibu sendiri tidak perhatian. Ini salah besar. Karena level yang paling tinggi silaturahim kepada siapa? Ibu. Berikutnya siapa? Bapak. Kenapa bapak? Karena bapak adalah salah satu dari dua sejoli yang menjadi sebab lahirnya kita ke muka bumi. Ibu saja tidak mungkin. Yang namanya pernikahan kan laki-laki sama apa? Perempuan. Tidak mungkin kita bisa lahir dari ibu saja. Kita itu bukan Nabi Isa yang terlahir dari siapa? Dari Maryam, tanpa ada pernikahan. Kita ini manusia biasa. Sehingga bapak punya jasa yang besar karena dialah salah satu sebab kita ada di muka bumi. Apalagi jasanya bapak? Ya jelaslah membanting tulang, ya, bekerja siang dan malam untuk membiayai kita. Dan sering kita dapatkan bahwa ayah itu rela untuk menahan lapar, yang penting anaknya makan. Coba jangan antum perhatikan. Coba sekarang orang-orang yang jualan sampai malam, hujan lebat, orang-orang yang dorong gerobak, orang-orang yang nyari rongsok, berpeluh seperti di sawah, ada yang narik beca, ada yang jadi kenet, ada. Itu untuk siapa dia cari? Untuk anaknya. Untuk anaknya. Ya. Dia rela begitu siang dan malam untuk membiayai siapa? Ya anaknya. Sehingga wajar ketika bapak itu level kedua. Setelah itu Nabi SAW mengatakan al-aqrab fal-aqrab. Setelah itu adalah keluarga terdekat. Siapa terdekat setelah bapak dan ibu? Mari kita perhatikan. Kakek dan nenek. Siapa? Kakek dan nenek. Jadi setelah bapak, ibu, terus kakek dan nenek. Kenapa kakek dan nenek? Karena kakek dan nenek itu levelnya seperti bapak dan ibu. Ya, bapak ke atas itu siapa? Kakek dan nenek. Ibu ke atas juga kakek dan nenek. Entah itu kakek dan nenek dari jalur bapak maupun kakek dan nenek dari jalur ibu. Kakek dan nenek. Siapa lagi? Anak. Siapa? Anak. Anak dari kita. Ya, ketika kita punya anak, kita baik kepada anak, itu juga termasuk silaturahim. Terus kakak dan adik. Siapa? Kakak dan adik. Kakak kita, entah itu laki-laki atau perempuan, adik kita laki-laki atau perempuan. Amat disayangkan, justru malah di level ini kakak dan adik ini betapa banyak hancur gara-gara warisan. La haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak hubungan kakak adik hancur gara-gara rebutan warisan. Padahal mereka termasuk kerabat yang harus disilaturahimi. Sudah ya? Kita ulang. Kakek nenek, terus anak, terus kakak dan adik. Berikutnya adalah paman dan bibi. Siapa? Paman dan bibi. Entah itu paman dan bibi dari bapak, bahasa Arabnya am dan ammah. Entah itu paman dan bibi dari ibu, bahasa Arabnya adalah khal dan khalah. Ya, itu bedanya am dengan khal. Nah, kemudian setelah itu siapa? Setelah itu ya tinggal diurutkan. Tunggal buyut. Ya, tunggal apa? Buyut. Terus tunggal, di atasnya buyut apa? Canggah. Ya, terus gitu. Semampunya. Tapi kalau misalnya kita ditanya siapa yang pertama kali harus didahulukan? Ibu, bapak, siapa tadi? Kakek, nenek, anak, kakak adik, paman bibi. Itu yang harus didahulukan. Kalau misalnya kita masih punya kemampuan, punya waktu, punya harta, maka selanjutnya adalah keluarga yang satu buyut, satu canggah, dan seterusnya. Inilah urutan yang harus kita silaturahimi yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.